Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And way down we go. Oh, 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 way down we go. Oh, 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 way down we go. Oh, 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 way down we go. Yeah, you let your feet run. Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas kenapa tidak ada film The Night Come For Us tahun 2018. Kenapa tidak ada sequelnya? Sampai tahun 2024 ini belum ada kabar terbaru. Dan kenapa tidak ada kabar terbaru tentang sequel keduanya, kita bakal tuntas di video kali ini. Jadi bagi sobat rekap yang baru nonton tapi belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena ini adalah channel keren. Menurut kalian bakal apa, ada atau enggak, kita bakal simak bareng-bareng. Dan by the way, saya udah bahas top 8 film terbaik yang diperankan Julie Estelle yang digadang-gadang bakal jadi MC di film berikutnya The Next Come For Us. Tapi jujur beneran nih sobat rekap yang baru nonton, subscribe dong, soalnya memang Mimin lagi butuh subscribe dulu nih. Soalnya kan channel ini kan belum lama dibuat ya, jadi perlu banget subscriber yang banyak, minimal sampai 1000 subscriber dulu. Lalu kita langsung aja ke pembahasannya. The Night Come For Us merupakan salah satu film laga terbaik tahun 2018 silam. Tetapi apakah film spin-off Night of the Operator yang direncanakan akan rilis masih akan hadir? Pakar silat Iko Uwais menjadi ikon laga internasional berkat peran utamanya dalam The Raid, film laga Indonesia yang menegangkan di mata anggota tim SWAT-nya berjuang menaiki gedung tinggi yang penuh dengan penjahat yang ingin membunuh. Uwais dan saudara Gareth Evans segera kembali dengan The Raid 2 berandal yang meningkatkan cakupan cerita dan kekacauan seni bela diri. Ia membintangi Mel 22 bersama Mark Wahlberg pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama The Next Come For Us menampilkan Iko Uwais bersama lawan mainnya dalam franchise Raid, Joe Taslim dan Julie Estelle. Film ini disutradarai oleh Timo Cahyanto dan berkisah tentang Ito yang diperankan Joe Taslim, seorang penegak hukum elit triad yang menentang perintah dengan menyelamatkan nyawa seorang gadis muda yang harus dibunuhnya. Dan gelombang pembunuhan dikirim untuk mengejarnya, termasuk Aryan yang diperankan oleh Uwais, mantan teman Uwais. The Night Come For Us tahun 2018 dipenuhi dengan aksi yang menegangkan dan berdarah. Meskipun akhir cerita tampaknya tidak menunjukkan adanya sequel. Meski begitu, pembunuh misterius Julie Estelle, The Operator, menjadi karakter yang menonjol dan muncul pembicaraan tentang spin-off yang fokus padanya. Tetapi apakah itu akan terjadi? Sedikit sekali yang terungkap tentang operator dalam The Next Come For Us yang dikirim untuk membunuh Ito, tetapi akhirnya membantu karena alasan pribadinya. Sebuah spin-off dapat menyempurnakan karakter tersebut dan memberi Julie Estelle franchise laga miliknya sendiri. Pada tahun 2020, Timo Cahyanto mengkonfirmasi bahwa ia telah menulis cerita yang keren untuk Night of the Operator dengan penulis skenario Aaron Stewart atau Mandy. Meskipun tidak ada detail cerita yang diberikan oleh Cahyanto pada saat dia mengkonfirmasi hal tersebut tahun 2020 silam. Sedangkan sekarang sudah tahun 2024, total udah 4 tahun berlalu semenjak Timo Cahyanto melakukan konfirmasi tersebut. Belum ada lagi perkembangan berita terbarunya tentang spin-off dari The Next Come For Us, The Night of the Operator. Mirip dengan John Wick yang memadukan tembak-tembakan dengan berbagai disiplin ilmu bela diri, The Night Come For Us menyajikan dunia kriminal bawah tanah yang jauh lebih besar dari yang diperlihatkannya. Hanya 2 anggota Elite Sixties Triad yang muncul dalam film tersebut.
Dan setelah The Next The Operator, film ketiga yang direncanakan akan mengeksplorasi cara kerja Sixties secara lebih mendalam. Jadi nanti kemungkinan spin-off The Night of the Operator bakal jadi film kedua, dan film ketiganya bakal berfokus kepada cara kerja anggota Sixties dalam melakukan operasinya. Yang belum tahu, Sixties adalah anggota triad yang terkuat, di mana mereka itu beranggotakan 6 orang. Jadi 2 orang di sini tuh adalah Ito yang diperankan Joe Taslim, dan satu lagi yang diperankan sama si tadi siapa, Iko Uwais ya. Jadi ada baru 2 Sixties yang diperlihatkan di film The Night Comes For Us. Berarti total masih ada 4 orang lagi The Sixties yang belum disorot di film ini. The Night Comes For Us sangat populer di Netflix, tetapi saat ini belum ada kabar tentang Night of the Operator yang akan berlanjut. Keputusan untuk melanjutkan sepertinya ada di tangan Netflix itu sendiri, dan akan sangat memalukan jika itu tidak terjadi, karena jagat Night of Berembulan Darah milik Cayanto berpotensi menjadi franchise aksi yang luar biasa, layaknya seperti series Squid Game yang mendapatkan sequelnya karena filmnya populer. Gak ada salahnya untuk The Next Comes For Us menjadi ikut-ikutan punya sequel juga harusnya ya kan, mengingat memang sudah banyak fans fanatiknya di Netflix itu sendiri. Ketidakjelasan akhir cerita nasib Ito juga dapat menyebabkan kembalinya Joe Taslim ke waralaba tersebut. Ketenaran internasional Taslim tumbuh dengan mengucapkan di Warrior dan sebagai Sub-Zero di Mortal Kombat. Penampilan singkat Ito di Next of the Operator dapat membuat penonton bingung tentang kemana arah waralaba naik setelah spin-off solo operator. Jadi bisa dibilang nanti film The Night of the Operator bakal berfokus kepada Julia Estili yang bakal mengincar para tokoh-tokoh Sixties, karena memang nanti bakal, kalau kalian nonton, bakal Netflix bakal nayangin deleted scene. Deleted scene itu artinya adegan yang dipotong dari film The Night Comes For Us yang menunjukkan di situ ada percakapan singkat antara Julia Estili, The Operator, dengan salah satu gun dealer atau penjual senjata. Jadi di situ percakapannya adalah si Julia Estili atau di Operator tadi menanyakan keberadaan dari The Sixties selain Ito. Jadi dia tuh bakal mengincar semua Sixties itu, nggak cuma mengincar si Ito. Walaupun memang sebenarnya Julia Estili atau The Operator hanya dibayar untuk mengincar Ito semata, bukan untuk mengincar kelima Sixties yang lain. Jadi bisa dibilang The Operator itu pengen menghabisi ke-6-6-nya. Jadi kayak dia tuh bandel gitu, nggak mau ngikutin arahan dari sang perintahnya tadi. Nah itulah yang bakal jadi arahan film untuk The Night of the Operator, dimana si Julia Estili bakal mengincar kelima anggota Sixties lainnya. Jadi ya itu yang bakal Mimin tangkep ya dari percakapan di deleted scene itu. Kalian bisa tonton sendiri, tayang di YouTube Netflix Indonesia. Sementara itu, Cahyanto terus mengobarkan api antisipasi untuk Night of the Operator. Godaan Cahyanto dimulai beberapa minggu setelah film tersebut tayang di Netflix, dengan sang saudara membuat unggahan di Instagram dengan judul "Semua Jalan Menuju ke Sini" dengan @the Operator, tagar The Operator. Judul itu sendiri merupakan salah satu godaan yang dicuitkan oleh Cahyanto pada tahun 2019. Cahyanto kemudian mendengarkannya dengan mencuitkan poster Operator yang diperankan Estili disertai kata-kata "Kami sedang berusaha untuk menceritakan kisah tertentu". Selain komentar Cahyanto yang disebutkan di atas tentang perlakuan terhadap Operator, Netflix Indonesia juga ikut menggoda pada bulan November tahun 2018 dengan merilis adegan yang dihapus yang menampilkan Operator di YouTube. Namun kombinasi dari banyak efek pandemi COVID-19 dan proyek lain yang melibatkan Cahyanto mungkin telah memperlambatnya, meskipun ia jelas tertarik. Meski begitu, Cahyanto benar-benar mulai membuat nama untuk dirinya sendiri di Hollywood akhir-akhir ini dengan segmen The Subject dari VHS 94 dan pembuatan ulang Train to Busan yang akan ia sutradarai. The Next Comes For Us sendiri melewati tahun-tahun pengembangannya yang sulit sebelum akhirnya berhasil. Dengan Cahyanto juga menyatakan di Twitter bahwa melanjutkannya adalah sebuah keputusan dari Netflix. Jadi bisa dibilang Cahyanto cuma tinggal nungguin Netflix bilang iya atau tidak.
Meskipun belum ada berita pasti tentang Night of the Operator, melihat Cahyanto terhadapnya jelas tetap kuat. Mudah-mudahan seiring Cahyanto terus mengukir namanya di Hollywood melalui berbagai proyek seperti versi baru Under Siege dari HBO Max, para penggemar The Night Comes For Us akan segera mendengar lampu hijau resmi untuk Night of the Operator. Jadi itu dia berita yang udah kami kumpulkan dan kami bakal rangkum di video kali ini. Jadi beritanya yaitu yang udah dibacain tadi ya. Jadi sekarang tinggal masuk ke kesimpulan. Jadi sobat rekap, kalau segmen kesimpulan ini biasanya adalah pendapat Mimin sebagai orang yang nonton langsung filmnya. Jadi memang sih dari segitu kerennya film ini yang ditonton tuh seratingan banget sama film Dread Tua Berandal. Jadi sangat banget untuk ada sequelnya, mumpung waktunya belum jauh banget. Sekarang 2024, jadi jarak filmnya itu baru 5 tahun. Jangan sampai kayak The Red Tua Berandal yang jaraknya sudah 10 tahun. Jadi mana mungkin kalau udah 10 tahun bakal ada film ketiganya. Jadi jangan sampai udah 10 tahun gitu. Kalau menurut Mimin kalau masih 5 tahun gini ya masih wajar lah jarak waktunya gitu kalau ingin dibuat sequelnya. Jadi kita berdoa saja, mumpung aktris si Julie Estelle-nya masih muda, dia masih sanggup untuk memerankan The Operator. Jadi bisa dibilang kita berharap juga ke Julie Estelle-nya biar sehat-sehat selalu agar dia siap ketika suatu saat nanti bakal memerankan The Operator di film sequel kedua The Night Comes For Us. Baik kalian, bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen aja sobat rekap di kolom komentar. Jangan sungkan, komentar kalian itu bakal kita diskusikan bareng-bareng supaya kita tahu gimana ke depannya. Oke?